wabarakatuh. Halo, nama aku Aizia Nurrahma Pohan. Halo, nama saya Sina Fidar. Nama saya Nasya Wawenarani. Satu saya Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama ada konsep hipotesis dan juga tingkat signifikans. Hipotesis adalah dugaan sementara dalam penelitian yang harus dibuktikan melalui pengumpulan data dan harus dijawab melalui kesimpulan. Hipotesis dibedakan menjadi dua, yaitu hipotesis 0, H0, dan juga hipotesis alternatif, yaitu H. Selanjutnya yaitu pengertian hipotesis 0 dan juga hipotesis alternatif. Hipotesis 0 yaitu H0 adalah hipotesis yang dianggap benar sementara dan menyatakan tidak ada hubungan atau perbedaan antara variabel. H0 dipertahankan, nggak ada bukti statistik yang cukup untuk menolaknya. Sedangkan hipotesis alternatif atau HA mencerminkan peneliti dan berlawanan dengan H0. HA dianggap bukti ketika H0 ditolak secara statistik. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian ilmiah dibangun berdasarkan 3 unsur pokok, yaitu 1. Teori yang digunakan meliputi teori utama, grade theory, teori pertengahan, my theory, dan juga teori terapan, yaitu applied theory. Yang kedua adalah hasil penelitian terdahulu, baik yang mendukung ataupun yang bertentangan dengan teori yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu fenomena nyata di lapangan yang menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel bebas dan juga variabel terikat. Selanjutnya adalah tingkat signifikan. Tingkat signifikan adalah batas kesalahan yang ditetapkan oleh teknologi sebelum pengujian statistik untuk menentukan hasil keputusan terhadap H0 dan tingkat kepercayaan hasil penelitian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan uji satu sampel dan dua sampel. Yang pertama itu ada uji satu sampel. Tes hipotesis satu sampel itu intinya adalah cara kita menguji satu kelompok data sampel untuk melihat apakah rata-rata atau karakteristiknya beda signifikan dari nilai acuan, nilai yang kita duga atau nilai ditentukan. Yang kedua itu ada uji dua sampel. Uji hipotesis dua sampel merupakan metode dalam statistik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perbedaan antara kedua kelompok tersebut benar-benar signifikan atau hanya terjadi karena faktor kebetulan dalam pengambilan sampel. Oke, selanjutnya saya ingin membahas contoh kasus uji satu sampel. Sebuah perusahaan minuman energi menyatakan bahwa rata-rata kandungan kafein dalam produknya adalah 80 mg per botol. Seorang peneliti ingin mengecek apakah klaim ini benar. Untuk itu, peneliti mengambil sampel 30 botol secara acak dan menemukan bahwa rata-rata kandungan kafein dari sampel tersebut adalah 78 mg dengan simpangan baku 5 mg. Selanjutnya itu ada contoh kasus dua sampel. Seorang guru ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai rata-rata matematika antara siswa yang belajar secara daring dan siswa yang belajar tatap muka. Data yang dikumpulkan, yang pertama data daring. Jumlah siswa 25, nilai rata-rata nilainya 72, simpangan bakunya 8. Yang kedua ada kelompok tatap muka. Jumlah siswa 25, rata-rata nilainya 78, simpangan bakunya 10. Oke, selanjutnya itu ada uji proporsi dan varian. Uji proporsi digunakan ketika kita ingin mengetahui perbandingan atau persentase suatu kejadian dalam populasi berdasarkan data sampel. Biasanya pada data yang bersifat kategoris. Sementara itu, uji varians berfungsi untuk menilai seberapa besar penyebaran atau keragaman data dalam suatu kelompok, serta membandingkan apakah dua atau lebih kelompok memiliki tingkat varians yang sama. Selanjutnya itu ada uji beda proporsi. Masalah kesehatan tidak semua diukur dalam bentuk data kuantitatif. Yang pertama itu ada bentuk kualitatif, yaitu nominal atau ordinal kategorik. Yang kedua ada ukuran kualitatif, yaitu proporsi uji beda proporsi. Yang ketiga ada uji chi-kuadrat atau chi-square, yaitu menguji perbedaan proporsi atau kejadian pada dua atau lebih kelompok yang berbeda. Yaitu ada jenis varians, yaitu ada dua. Yang pertama ada varians populasi, yang kedua ada varians sampel. Yang pertama itu varian populasi mengukur penyebaran seluruh titik data dari rata-rata populasi. Populasi adalah keseluruhan kelompok yang diteliti. Yang kedua ada varian sampel mengukur penyebaran titik data dari rata-rata sampel. Ini digunakan saat kita hanya memiliki sebagian data sampel dari populasi yang besar.
Oke, di sini saya akan menjelaskan interpretasi hasil uji hipotesis dalam bisnis. Dalam konteks bisnis, interpretasi hasil penelitian dilakukan dengan meninjau hasil dari uji hipotesis yang telah dilakukan. Jika hasil uji tersebut menunjukkan dukungan secara statistik atau sejalan dengan pertanyaan serta tujuan penelitian, maka peneliti dapat langsung menarik kesimpulan dan mengaitkannya dengan strategi atau keputusan bisnis yang relevan. Namun, apabila hasilnya tidak mendukung secara statistik atau tidak sesuai dengan arah penelitian, peneliti harus mencari penjelasan alternatif, misalnya dengan meninjau kembali faktor pasar, perilaku konsumen, atau kondisi internal perusahaan yang mungkin memengaruhi hasil penelitian. Oke, di sini ada jenis-jenis data uji hipotesis, di antara lain, yang pertama ada uji T atau t-test. Ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok, terutama ketika jumlah si kelompok ini, sampel ini kecil, atau standar dengan populasinya yang belum diketahui. Yang kedua ada uji Z atau Z-test. Digunakan ketika jumlah sampel ini besar dan nilai standar deviasi dan populasi telah diketahui sebelumnya. Yang ketiga ada uji chi-square, dipakai untuk menganalisis data berbentuk kategori, misalnya untuk mengetahui adanya hubungan atau perbedaan antar variabel. Yang keempat ada uji ANOVA. Uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 kelompok, atau lebih guna melihat apakah terdapat sebuah perbedaan yang signifikan di antara kelompok tersebut. Oke, di sini selanjutnya ada formulasi masalah optimasi. Masalah optimasi sendiri adalah proses mencari nilai terbaik dari suatu fungsi untuk mempertimbangkan batasan tertentu, serta proses memaksimalkan atau meminimumkan fungsi tujuan dengan tetap memperhatikan batasan yang ada. Keterbatasan yang berkaitan dengan sumber daya biasanya itu ada bahan mentah, uang, waktu, dan tenaga kerja. Oke, di sini masih dengan topik formulasi masalah optimasi, terdapat 3 unsur yang membangun suatu program linear, yaitu yang pertama ada variabel keputusan. Variabel ini adalah variabel yang nilai-nilainya mempengaruhi nilai tujuan yang hendak digapai. Yang kedua ada fungsi tujuan, adalah fungsi tujuan tersebut yang telah dimaksimalkan atau diminimumkan terhadap fungsi-fungsi kendala yang ada. Yang ketiga ada fungsi kendala, adalah suatu kendala yang dapat dikatakan sebagai suatu pembatas terhadap variabel-variabel yang harus dipenuhi. Baik, selanjutnya ada metode grafik dan simplex. Metode grafik ini dapat digunakan untuk menyelesaikan program linear dengan memiliki 2 variabel. Caranya dengan menggambar semua kendala pada bidang koordinat 2 dimensi. Jika variabelnya lebih dari 2, metode grafik tidak bisa digunakan karena sulit digambarkan. Selanjutnya ada langkah-langkah metode grafis. Langkah metode grafis yaitu yang pertama, ubah setiap kendala dari pertidaksamaan menjadi persamaan, lalu gambarkan garisnya pada bidang koordinat. Yang kedua, tentukan daerah fleksibel, yaitu daerah yang memenuhi semua kendala. Kendala lebih kecil berada di bawah atau di kiri garis. Kendala lebih besar berada di atas atau kanan garis, dan kendala sama dengan tepat pada garis. Tentukan titik sudut daerah layaknya sebagai calon solusi optimal. Keterbatasan metode grafis. Keterbatasan metode grafik hanya efektif untuk kedua variabel. Untuk lebih dari 2 variabel digunakan metode simplex dan dapat menangani banyak variabel dan kendala. Selanjutnya ada metode simplex dalam program linear. Metode simplex menyelesaikan program linear dengan 2 atau lebih variabel menggunakan tabel atau matriks, bukan dengan menggambar. Langkah-langkah metode simplex, yang pertama tentukan fungsi tujuan, maksimum atau minimum, dan kendala. Kedua, ubah semua kendala menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slang lebih kecil atau surplus lebih besar. Yang ketiga, susun tabel simplex awal. Yang keempat, lakukan iterasi untuk menemukan nilai fungsi tujuan optimal. Selanjutnya, aplikasi dalam manajemen operasional dan sumber daya. Kita harus tahu dulu apa itu manajemen operasional. Jadi, manajemen operasional adalah pengelolaan seluruh proses transformasi untuk mengubah sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan mesin menjadi produk akhir, baik itu barang ataupun jasa secara efisien dan efektif. Selanjutnya, peran statistik di bidang sumber daya manusia membantu perusahaan. Yang pertama, menilai karyawan, yaitu dengan memahami kekuatan dan kelemahan individu. Yang kedua, merancang program, yaitu mengembangkan pelatihan dan mengembangkan yang lebih efektif dari sebelumnya. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja, yaitu melakukan penilaian kinerja karyawan secara objektif. Selanjutnya adalah analisis shadow price dan sensitivitas,
kita harus tahu dulu apa itu shadow price dan sensitivitas. Jadi, harga bayangan atau shadow price adalah estimasi biaya suatu barang atau jasa yang tidak memiliki harga pasar. Bisnis menggunakannya sebagai perkiraan subjektif untuk mengevaluasi biaya dan manfaat proyek. Tujuannya adalah dalam dunia investasi, harga bayangan dapat digunakan untuk uang ketika nilai saham tersebut tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Selanjutnya, dalam konteks bisnis, harga bayangan biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan suatu perusahaan dalam mempertimbangkan untuk investasi modal besar. Yang selanjutnya adalah sensitivitas. Sensitivitas adalah mengukur seberapa rentan output dari suatu modal terhadap perubahan dalam nilai input. Tujuannya membantu dalam mengidentifikasi variabel input mana yang menjadi pendorong utama sebagian besar dari variabel output.